Gangguannya yang dirasakan di rumah itu pripun, Pak? Sejak masuk di rumah ini, Pak, ibu saya punya istri tadi sering beberapa kali mengalami muntah darah. Sering terus sama ledakan itu sering sekali, Pak. Sering ada ledak-ledakan di atas itu. Oke. Sudah ada yang menyambut kita di atas. Kepalanya nongol di atas. Kepalanya nongol di atap itu kelihatan. Goda anak saya. Allah Akbar. Menggodanya bagaimana beliau, Pak? Pernah sholat maghrib itu, Pak, berupa orang besar, kan? Anak yang kayak tadi langsung turun menangis. Turun menangis. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah Akbar. Ini kabel ya, Pak? Iya. Nyetrum nggak, Pak? Buatan. Ini, Pak. Ini, coba ke sini kameramen. Nah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saudaraku semuanya, alhamdulillah kita telah sampai di Tuban. Dan sekarang sudah jam 3:30 pagi. Barakallah, alhamdulillah. Monggo kita langsung saja masuk ke dalam tuh. Oke, assalamualaikum. Barakallah. Nggak pergi, Bapak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, alhamdulillah malam ini saya sudah sampai di Tuban nih, Bang ya. Sawidak. Siap. Oke, di rumahnya Bapak siapa ini? Pak Yanto. Gangguannya yang dirasakan di rumah itu pripun, Pak? Sejak masuk di rumah ini, Pak, ibu saya punya istri tadi sering beberapa kali mengalami muntah darah. Muntah darah? Iya. Astagfirullah. Di lantai atas. Belum punya sebelah ini, belum punya warung. Sering terus
sama ledakan-ledakan itu sering sekali Pak. Sering ada ledak-ledakan di atas itu. Oke. Utamanya. Terus akhirnya nggak tidur di atas, nggak berani turun di bawah ini. Turun di bawah, dia terdengar suara ledakan tapi kan nggak seberapa gitu. Tapi alhamdulillah sudah saya berusaha ke orang-orang ngerti ya, masih alhamdulillah belum jodoh lah. Sampai ini hari pun itu sering merasakan gitu. Itu yang sering sakit nih ibu. Saya kasihan. Terus saya mikir begini, nanti saya kalau nggak ada ibu nggak ada nanti anak-anak saya gimana gitu. Sabar insyaallah. Ya. Saya mikirnya ke situ ke jaraknya ya. Terus saya begini, saya kan insya Allah saya nggak pernah cubit orang gitu, kok dicubit orang terus gitu loh mikir saya. Sabar. Iya. Astagfirullah. Ini sabar ya. Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Saya tadi melihat seperti ada hantaman dari yang sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti diketak dari sebelah sana. Ada yang menyerang saya dari sebelah kiri tadi. Astagfirullahaladzim. Innallaha la haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah ya Karim. Amit Bang ya. Semoga ikut saya. Boleh kamera ikut saya. Ini untuk usaha apa yang belah sini Pak? Usaha bengkel Pak. Usaha bengkel yang sini. Bengkel itu saya masak. Masya Allah. Ini sebenarnya di sana ada gangguannya Pak. Mungkin sekarang boleh dilihat dulu sebelah sana. Nah, sebelah sana. Sama lihat dulu ke sana, tidak apa-apa. Di sebelah ujung terus maju. Iya di ujung. Oke, cukup. Monggo. Cicak. Nggak apa-apa. Cukup. Monggo sini. Bapak. Oke, monggo pergi. Saya mati. Sebenarnya cicak mati itu menjadi tanda adanya gangguan jin di dalam rumah itu. Saya pernah mengalami sebuah kejadian, yaitu ketika saya diundang untuk meruqyah sebuah rumah. Lalu di rumah tersebut ada cicak yang menggantung, ternyata di bawahnya ada sebuah puhul, dan keluarga itu sakit-sakitan selama hampir 3 tahun. Ada yang tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, atau menjadi kembang ambing di dalam rumah itu. Ya, betul. Nah, karena cicak ini adalah salah satu yang menjadi tanda-tandanya gangguan jin. Tadi bapaknya menemukan ini cicak udah mati dan membusuk. Ini sudah membusuk, baunya sangat menyengat. Nanti kita bakar. Sekarang tadi nggak ada apa-apa di sini ya, nggak terjadi apa-apa dan tidak ada apa-apa di sana. Dan yang seperti biasa saya lakukan, saya akan mendhahirkan sebuah benda, karena benda ini saat ini masih diselimuti oleh kegaiban ataupun sebuah gangguan, jadi tidak tampak menggunakan kekuatan angin. Makanya akan saya dhahirkan dulu insyaallah. Ini demi Allah, bukan trik, atau maksudnya bukan settingan itu. Bukan settingan dalam arti saat ini saya benar-benar berada di Tuban Pak G.
di rumahnya bapak ini yang mengalami gangguan sering muntah darah istrinya. Dan panjenengan sudah datang ke Padepokan berapa kali, Pak? Sudah 4 kali. Nah, akhirnya saya datang ke sini. Nah, yang sekarang saya akan mendahirkan sebuah gangguan yang ada di tempat ini. Karena ini masih diselimuti kegaiban dan gangguannya ini dari jin saka. Cara untuk mendahirkannya seperti biasanya, yaitu saya ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nanawiyah. Di sini ada cara-cara khusus yang harus dilakukan dan dibaca untuk mendahirkan sebuah gangguan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriddati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, zahirkanlah ya Allah, hilangkanlah ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lakum fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astagfirullah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Sini ya. Tuh Pak, diambil. Sudah kelihatan itu. Iya. Astagfirullahaladzim. Di atasnya. Ini dari golongan jin saka. Ini sebuah benda, yang benda ini berkhodam dari golongan jin. Ini diambilkan, ditempatkan di makam, lalu setelah itu diselimuti oleh kegaiban dan ditempatkanlah pada tempat ini. Bentuknya seperti ular, dan tadi ini ditemukan di depan cicak yang membusuk ini tadi. Iya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar. Saya masuk ke sini, bulu kuduk saya merinding dan tengkuk saya serasa berdiri semua di tengkuk saya. Allahu akbar. Ini di atap rumah sering ada ledakan Pak nggih. Terus nggak berani tidur di atas. Astagfirullahaladzim. Terus saya punya mertua itu lumpuh 4 tahun. Punya mertua lumpuh 4 tahun. 4 tahun. Astagfirullahaladzim. Baru di situ baru masuk berapa bulan itu langsung lumpuh. Demi Allah saya sebelumnya tidak tahu. Saya masih sama kali tidak tahu, dan beliau tidak pernah bercerita ke saya kalau mertuanya juga lumpuh. Sampai tiada itu. Berarti kasus yang ada di rumah ini sama persis seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti pengalaman saya di tempat yang saya sampaikan tadi, bahwa ada cicak yang menggantung dan ternyata di sampingnya ada buhul, dan ternyata sama dengan tempat ini. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa iyyabat hustum batastum jabarin
wa ijabat hostum batustum jabarin, wa ijabat hostum batustum jabarin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai kau bangsa jin, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, jangan kau mengganggu di dalam rumah ini. Jangan kau mengganggu sama makhluk Allah. Tidak diciptakan kamu dan saya kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu tidak bisa dinasihati. Berarti kamu tidak bisa diajak bicara baik-baik. Padahal tujuan saya baik, mengajak ke dalam kebaikan, bukan mengajak di dalam keburukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billah. Allah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, syarullah datullah syifatullah wujudullah falullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Ini kamar siapa, Pak? Kamarnya orang tua saya, mertua yang meninggal. Astagfirullahaladzim. Terus saya tempati. Jadi dulu pertama kali masuk ke rumah ini, terus setelah itu mertuanya langsung lumpuh. Hanya beberapa bulan sehat. Mandi, lantaran mandi kebres sedikit, nggak sembuh-sembuh. Gitu. Sampai akhirnya meninggal. Ya, 4 tahun lumpuh dulu. Karena tadi saya lihat di sini ada golongan dari jin ampar atau kuntilanak yang berada di tempat ini, dan itu sebenarnya sebuah jin yang berasal dari kuburan atau makam. Tapi dengan izin Allah, alhamdulillah, sudah saya ikat dengan izin Allah. Allahu akbar. Insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata. Sudah ada yang menyambut kita di atas. Kepalanya nongol di atas. Kepalanya nongol di atap itu kelihatan. Sering digoda anak saya. Allahu Akbar. Menggodanya bagaimana beliau, Pak? Pernah sholat maghrib gitu, Pak. Berupa orang besar gitu. Anakku yang cewek tadi langsung turun menangis. Kan lampu belum tak kasih nyala. Nah, tak bikin maghrib dulu, jangan di atas dulu toh gitu toh. Dia nekat langsung turun menangis. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Hai kau bangsa jin, jangan mengganggu keluarga ini. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha Allah, la ilaha. Astagfirullah. Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, jangan mengganggu keluarga ini. Astagfirullahaladzim. Allah wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabat hastum batastum jabarin. Wa ijabat hastum batas. Wa ijabat hastum batastum jabarin. Astagfirullahaladzim. Inna Allah rahim la khala wa la quwata illa billah il azizil azim. Ikut saya. Astagfirullah. Inna Allah rahim la. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim. Astagfirullah. Allahu akbar. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syiri sarih bisairil asma'i wa syifatih wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di sana Bapak ikut saya. Hati-hati nggih, hati-hati, ini kabel. Ini kabel ya. Kabel listrik ya Pak? Waduh, iya ini. Wah. Punya hati-hati dulu. Sini. Ini nggak kelihatan di sini, tapi ada sesuatunya di sini Pak. Di sini Pak. Ini kabel ya Pak? Nggih. Nyetrum nggak Pak? Mboten. Ini Pak. Ini, coba ke sini kameramen. Nah ini, nah itu, Allahu Akbar. Nih, namanya bukhul ini Pak. Pasti. Bukhul ini Pak. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Lemas kamu. Apa yang kamu lakukan terhadap keluarga ini? Satu mereka. Kenapa kamu sakiti mereka satu persatu? Kenapa? Tidak suka tempat ini ditempati. Oh, nggak boleh ditempati tempat ini. Ya. Untuk kenapa nggak boleh ditempati? Tidak ada yang pernah tinggal di tempat ini. Orang ini sudah sakit-sakitan. Tempat dimana di muka bumi ini ada tempat itu boleh ditempati. Apalagi banyak yang ada di sini. Semuanya akan saya pindahkan di tempat yang lain kalau mengganggu orang ini. Karena kita adalah khalifah fi ardi. Kita adalah pemimpin di dunia ini. Maka akan saya pindahkan semua yang ada di tempat ini dengan izin Allah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Astagfirullah. Innallah rahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Amin. La
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, kau bangsa jin balik ke alammu. La haula wala quwwata illa billah. Dengan izin Allah, ikat makhluk ini di alam malakut. Astagfirullah. Innallah la haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kamar mandinya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jin itu paling sangat suka sekali berada di kamar mandi, makanya paling banyak di tempat ini. Nanti jin Allah, ikat makhluk ini ya Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah, ikat malak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah. Astagfirullah. Ya Allah, ikat makhluk. Allahumma salli ala Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ibunya yang sering sakit. Namanya beliau? Ibu Mujana. Ibu Mujana. Sering muntah darah. Selama di sini nempati rumah ini sering muntah darah. Allahu Akbar. Di rumah sebelah satu kali. yang baru kemarin. Iya. Saudaraku semuanya, ada beberapa tanda atau secara diagnosisnya ada gangguan-gangguan di dalam diri kita maupun di dalam rumah kita. Yang pertama, apabila di depan rumah ada tanaman atau tumbuhan yang meninggal. Meninggalnya tentunya bukan karena tidak pernah disiram, tetapi karena ada gangguannya, karena bangsa jin itu sendiri hawanya panas, jadi walaupun tanamannya setiap hari disiram tapi tetap ada yang mati. Itu yang pertama, menandakan ada gangguan sihirnya. Yang kedua, yang menjadi tanda bahwa di dalam rumah itu ada gangguannya, ada lampu yang di dalam rumah itu sering mati, tapi matinya bukan mati pet begitu, bukan, tapi berkedip-kedip. Dan yang jelas bukan karena lupa bayar listrik. Jadi apabila ada dalam rumah ada lampu yang berkedip-kedip, itu menandakan ada
gangguan dari bangsa jin. Yang ketiga, apabila di dalam rumah sering ada ledakan, entah itu di dalam maupun di atap. Biasanya sering muncul itu di atap. Biasanya munculnya antara jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 dan lain sebagainya. Tapi yang jelas bukan karena suara mercon, tapi benar-benar suara ledakan yang misterius. Kalau suara mercon tentunya berbeda dan tentu ada bekasnya. Yang keempat, di dalam rumah itu sering sekali terjadi pertengkaran. Jadi kalau di dalam rumah itu jibek, rasanya itu pengen marah, tapi kalau di luar rumah tidak. Tapi bukan karena digoda oleh sihir janda, bukan, tapi karena benar-benar gangguan sihir. Tapi marahnya sama istri, sebel, bukan karena tertarik sama janda, tapi karena ada gangguan sihirnya. Kalau sihir janda bahaya, itu luar biasa. Yang kelima, apabila di dalam rumah sering sekali ada bayangan-bayangan yang biasanya muncul dan terkadang sekelebatan, itu menandakan bahwa di dalam rumah itu ada gangguannya, entah itu sihir maupun gangguan yang lainnya. Yang kelima, apabila pemilik rumahnya itu sering sekali berat di bagian pundaknya atau punggungnya, karena beratnya itu ada yang menempel, itu menandakan ada gangguan sihir di dalam dirinya. Yang keenam, sering sekali tercium bau-bauan, seperti tiba-tiba tercium bau melati dan lain sebagainya, itu menandakan ada gangguan sihirnya. Yang seterusnya, yang ketujuh, sering mimpi buruk, itu menandakan ada gangguan sihirnya, karena kata baginda Rasulullah bahwa mimpi buruk itu datangnya dari syaitan. Dan kalau bisa ketika mimpi buruk jangan diceritakan ke siapapun, karena akan menimbulkan was-was. Dan yang kedelapan, biasanya pihak keluarga sering sekali sakit-sakitan. Jadi bentar-bentar sakit, bergantian. Kalaupun diperiksakan ke dokter juga kadang tidak muncul. Yang kesembilan, sering sekali lupa rakaat sholat, lupa, pokoknya ini sering lupa lah gitu, sering lupa. Dan yang kesembilan, kalau wudhu sering batal. Wudhu sering batal itu menandakan ada gangguan sihir di dalam dirinya atau gangguan jin yang lainnya. Dan masih banyak yang lainnya, tapi yang jelas 9 hal itu sudah menandakan ada gangguan sihir di dalam diri kita. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menghilangkan gangguan sihir? Tentunya harus dipahami secara kafah, karena untuk menghilangkan gangguan-gangguan ini ada kitabnya sendiri. Yang jelas dengan menggunakan Al-Quran, insyaallah semua gangguannya akan hilang. 2 doa yang paling mustajab, yaitu yang pertama dengan menggunakan sholawat, dan yang kedua menggunakan Al-Quran. Insyaallah dengan kedua metode ini gangguan apapun insyaallah akan hilang, karena Al-Quran adalah syifa atau obat. Nah, karena di dalam rumah ini ibunya sering muntah darah dan sering sekali ada gangguannya, dan ternyata gangguannya diakibatkan oleh gangguan sihir dan tempat itu sendiri. Jadi ada 2 hal. Sekarang akan kita bantu menghilangkan secara kafah dengan menggunakan metode Roqiyah garam dan kunir madu. Untuk garam ini nanti
digunakan untuk membersihkan secara dohiriyahnya, yaitu rumahnya dan juga badannya secara dohir, dan nanti untuk kunir dan madu di bagian dalamnya. Ini metode ruqyah untuk kesehatan. Dan nanti yang kedua akan kita gunakan tasbih dari kayu bidara dan beberapa media yang lain itu untuk ruqyah keselamatan. Jadi ada dua metode. Metode yang pertama ruqyah kesehatan dan metode yang kedua adalah ruqyah keselamatan. Tentu semuanya hanya sekedar sarana sababiyah atau syariat saja. Kalau hakikatnya semuanya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah garam dan daun bidara plus kelor. Karena daun bidara atau dalam Al-Quran disebut dengan daun sweet, ini adalah daun yang sangat energinya sangat positif, dan ini insya Allah sangat ditakuti oleh bangsa jin. Tentunya bukan hanya sekedar daunnya, tetapi juga harus dengan doa-doanya saja, harus dengan doa-doanya. Nanti yang pertama garam merah, ini digunakan untuk menyirami rumah, dan garam hijau digunakan untuk mandi. Ini juga saya jelaskan karena banyak saudara-saudara kita yang memesan media ruqyah kesehatan ini jarak jauh atau online, makanya saya jelaskan. Nah, kalau panjenengan mau membuat sendiri, saya kasih tahu tata caranya atau ilmunya. Jadi bukan semuanya harus beli, enggak. Kalau mau buat sendiri, saya kasih amalannya. Amalannya yaitu siapkan garam krosok dan daun bidara, lebih bagus dicampur dengan daun kelor. Lalu setelah itu panjenengan malamnya sholat taubat 2 rakaat. Rakaat yang terakhir baca la ilaha illallah subhana inni kuntu minadz dzalimin 77 kali. Lalu setelah itu sholat hajat 4 rakaat. Rakaat pertama sholat al-ikhlas 10 setelah al-fatihah, rakaat kedua setelah al-fatihah 20 salam, rakaat ketiga setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 30, rakaat keempat setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas 40. Lalu setelah itu panjenengan membaca sholawat dulu, sholawat nuridat 77 kali, lalu membaca Al-Fatihah 77 kali dan ayat kursi 77 kali. Nah, amalan itu diamalkan selama 7 hari, dan selama 7 hari itu berpuasa bila ruh. Nanti setelah selesai diamalkan 7 hari, lalu bikin selamatan syukuran sedikit saja. Nah, setelah itu nanti digunakan untuk menyiram rumah. Ini bisa digunakan. Itu untuk saudara-saudaraku yang ingin membuat sendiri. Kalau yang pesan online langsung saja seperti ini, garam merah disiramkan di air, garam hijau siramkan ke air, lalu campurkan dengan bidara dan kelornya. Setelah itu ini nanti disiramkan di rumah, dan ini dibuat mandi. Setelah nanti beliau mandi, lalu minum madu tiga atau empat orang ya. Lalu kunirnya dimasukkan ke kelapa muda. Lalu setelah itu dibakar. Setelah dibakar diminumkan oleh pemilik rumahnya. Nah, itu adalah tata cara untuk menghilangkan gangguannya. Sekarang panjenengan saya ruqyah dulu, dan saya minta untuk panjenengan menyiramkan ini di sekitaran rumah. Monggo pihak keluarga semuanya baris di sini, saya ruqyah dulu. Nggih. Monggo duduk ngadep sana semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu 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 Allah Allah Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asma'i wa syifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dhati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dhati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin uridati wa syiri sarfi. Allah Allah Allah. Zikir Allah Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Stop. Batuknya darah. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.